A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bari'ul khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayaminal muntajabin ajma'in. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat dan Asmaul Husna. Dalam satu pembagian, sifat-sifat ilahi dibagi atas sifat Jamal dan sifat Jalal. Demikian juga dibagi atas sifat Subuti dan sifat Salbi. Hak Subhanahu wa ta'ala adalah indah, jamil, yakni jamil merupakan sifat jamaliyahnya. Dan sifat jamaliyah adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan kelembutan dan kepengasihan hak Subhanahu wa ta'ala. Tuhan juga merupakan pemilik keagungan, Dzul Jalal. Yang dimaksud Jalal adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan supremasi atau kahri, izzah, dan kebesaran. Jamal dan Jalal Tuhan dalam tinjauan ini merupakan istilah urafa. Akan tetapi hukama atau filosof terkadang menyebut Jamal sebagai sifat subuti, sifat afirmasi, sementara Jalal sebagai sifat salbi atau sifat negasi. Menurut sebagian teolog, dalam hal ini dinisbahkan kepada teolog Asy'ariyah, sifat-sifat Tuhan mengaksiden dan menambah atau zaid atas zat. Akan tetapi dalam pandangan filosof atau hukama, yang mana pandangan ini sesuai dengan pandangan teolog Imamiyah, sifat-sifat hak Subhanahu wa ta'ala tidaklah mengaksiden pada zat, bahkan identik dengan zat itu sendiri. Sebab apabila sifat-sifat mengaksiden pada zat, maka ini akan menyalahi tauhid ahadi, yakni adanya keberangkapan pada eksistensi Tuhan. Dengan demikian, hukama menyebut sifat-sifat salbiyah adalah sifat-sifat jalaliyah hak Subhanahu wa ta'ala, yakni dia lebih besar dan agung dari keberkomposisian, dan dia lebih agung dari keberjisiman, serta lebih agung untuk dapat terlihat dengan penglihatan mata. Akan tetapi urafa memandang bahwa sifat-sifat jalal juga identik dengan zatnya, yang mana zat itu dikarenakan ketinggian, kemencakupan, kekuasaan dan kebesarannya
adalah supremasi, izzah dan agung. Demikian pula sifat-sifat keagungan atau sifat-sifat jalal lainnya Hak Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keagungan dalam istilah urafah tidaklah bermakna lebih agung dari makna-makna ini, seperti keberkomposisian atau keberjisiman. Akan tetapi bermakna zat ini dikarenakan sangat agung eksistensinya serta tersifati dengan seluruh sifat-sifat sempurna, maka ia pemilik keagungan dan kebesaran, yakni memiliki kebesaran, kekuasaan, supremasi, dan keperkasaan. Simpelnya, zat tunggal wajibul wujud ini yang merupakan zat samad, Allahus Samad, dari sisi seluruh rahmatnya adalah rahim, dan dari sisi seluruh nikmatnya adalah mun'im atau pemberi nikmat, serta sifat-sifat jamali lainnya. Zat ini dari sisi meliputi dan sebab atau illah adalah awal dan akhir, serta seluruh masiwanya, seluruh selainnya merupakan pancaran zat serta manifestasi sifat-sifatnya. Ia adalah mendominasi, meliputi, mengalahkan, dan supremasi yang berasaskan tinjauan sifat kedua, wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kamu tentang dirinya. Dan secara tinjauan sifat pertama, awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah Tuhanmu tidak cukup bagimu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Hal ini diibaratkan mentari matahari yang cahayanya sampai kepada segala sesuatu. Dia memancarkan dan memberikan cahaya serta menyinari dan merupakan jamalnya. Dan bahwa penglihatan tidak mampu menatapnya karena kelemahan. Kita punya potensi penglihatan serta kebesaran kekuatan cahaya dan wujudnya merupakan jalalnya, sebagaimana terisyaratkan dalam doa Ahlul Bait alaihimussalam, ya khafiyan min farti zuhurihi, wahai yang tersembunyi dari kelebihan penampakan, kelebihan kejelasannya. Filosof Hakimullah Hadis Sabsawari di awal Hikmah Manzuma membawakan kandungan ini dalam bentuk bait. Ya man ikhtafa li farti nurihi az-zahir al-batin fi zuhurihi. Wahai yang tersembunyi karena kelebihan cahayanya, zahir, batin dalam penampakannya. Hak Subhanahu wa ta'ala mengibaratkan dua sifat jamal dan jalal dalam Al-Quran dengan dua tangan, yang mana dua tangan Hak Subhanahu wa ta'ala menunjukkan
melakukan penciptaan insan kamil. Yakni dua sifat tersebut melakukan pekerjaan dua tangan terhadap insan kamil sebagai kaun jami, eksistensi universal. Sebab ia menghimpun seluruh hakikat-hakikat alam beserta individu-individunya. Yang dimaksud hakikat-hakikat adalah manifestasi-manifestasi keindahan dan keagungan, manifestasi jamal dan jalal. Sementara yang dimaksud dengan mufradat atau individu-individu adalah maujud eksternal. Hakikat-hakikat adalah entitas-entitas tetap alam atau a'yan tsabita. Sedangkan individu-individu adalah maujud objektif eksternal. Jadi, manusia mempunyai kedudukan kesatuan menghimpun secara ilmu dan amal yang diungkapkan hak subhanahu wa ta'ala tentang Adam dengan firman-Nya wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Tentu yang dimaksud pengajaran nama-nama di ayat ini bukan sebatas lafaz-lafaz yang menunjukkan makna-makna. Sebab bentuk pengajaran seperti ini hanya khusus untuk pengajaran bahasa dan sebatas alam lafaz-lafaz, alam kata-kata. Sementara pengetahuan terhadap bahasa bukanlah suatu ilmu yang hasrat Adam dapat membanggakannya atas para malaikat, serta menjadikannya lebih utama atas mereka. Akan tetapi yang dimaksud dengan nama-nama adalah hakikat-hakikat makhluk-makhluk yang terdapat di alam Jabarut. Oleh karena itu, apabila nafsnatikah manusia terhubung dengan asalnya, yang mana ia tadinya mengalami pergerakan busur turun atau qaus nuzuli dan terjelma di alam jasmani, maka ia akan mendapatkan pengetahuan sebelum pergerakan turunnya. Sebab ia mendapatkan ilmu terhadap sebab dan penyebab, sebagaimana ilmu seorang ahli perbintangan, ahli astronomi terhadap gerhana matahari dan gerhana bulan sebelum waktu terjadinya. Dan Jabarut ini mereka sebut sebagai sekelompok kalimat-kalimat dan sekelompok nama-nama, al-asma, serta ada juga yang menyebutnya sekelompok intelek-intelek atau logos-logos. Jika dalam hal ini, sebagaimana kita saksikan terhadap hasrat Adam, jadi maksudnya sebagaimana kita saksikan terhadap hasrat Adam, digunakan ungkapan pengajaran nama-nama, yaitu 'allama Adama. Sementara terhadap malaikat digunakan ucapan beritahukanlah kepada mereka nama-nama mereka itu, nama-nama tersebut, yaitu dimulai dengan ungkapan ayat summa aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berkata, sebutkanlah kepadaku nama-nama mereka itu. Tapi pada Adam Tuhan berkata, qala ya Adam ambi'hum bi asma'ihim
Falamma amba'ahum biasmaihim, Allah berkata, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama mereka itu, yakni hakikat-hakikat makhluk. Maka setelah dia Adam memberitahukan mereka semua nama-nama itu, dan selanjutnya singkatnya pada hasrat Adam adalah pengajaran, sementara kepada para malaikat adalah pemberitahuan. Sebagaimana telah diisyaratkan, pengajaran lafaz-lafaz adalah untuk pengenalan bahasa, bukan pengenalan hakikat-hakikat segala sesuatu. Makanya poinnya ada pada ini, yaitu hasrat Adam, makhluk yang diciptakan dengan dua tangan ilahi. Sebagaimana firman-Nya, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Penciptaan dengan dua tangan tidak lain adalah penyifatan hasrat Adam dengan sifat-sifat keindahan atau jamali dan keagungan atau jalali. Sementara kebergabungan ini tidak terdapat pada malaikat, sebab mereka adalah ketunggalan sifat, yakni dalam diri mereka tidak terdapat pencampuran dan kebergabungan. Berasaskan ini, maka setiap golongan dari mereka, yakni para malaikat, adalah pelaku satu perbuatan. Misalnya mereka yang ruku selamanya ruku, dan mereka yang sujud selamanya sujud, serta mereka yang berdiri selamanya berdiri. Sebagaimana Tuhan isyaratkan tentang perkara ini, wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Tiada seorang pun di antara kami, maksudnya malaikat, melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Dengan demikian tidak terdapat pertentangan di antara para malaikat. Perumpamaan setiap kedudukan di antara mereka ibarat setiap indera pada manusia yang memiliki kedudukan dan peran masing-masing. Indera mata dalam perannya melihat tidak mengganggu peran telinga yang mendengar. Demikian pula peran keduanya, yakni peran mata melihat dan peran telinga mendengar, tidak mengganggu peran hidung dalam penciuman. Demikian indera-indera lainnya. Demikianlah peran-peran indera lainnya, tidak ada mereka saling berbenturan dan mengganggu satu dengan lainnya. Oleh karena itu para malaikat alaihimussalam senantiasa patuh dan taat menjalankan perintah Tuhan, serta tidak ada jalan pelanggaran dan maksiat pada wujud mereka. Hal ini sebagaimana dijelaskan ayat suci Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat tidak maksiat pada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan pada mereka, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan pada mereka. Di tempat lain ayat suci Al-Quran menjelaskan bahwasanya yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka, yaitu para malaikat-malaikat, bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang. Ibarat matahari yang senantiasa memancarkan cahaya tiada henti-hentinya, tanpa ada sedikit pun jalan baginya kelesuan dan kelemahan. Jadi setiap golongan dari mereka adalah mazhar satu nama dari nama-nama ilahi
dan mereka tidak melebihi dari itu. Sementara Hazrat Adam alaihissalam adalah mazhar yang menghimpun dan mencakupi semua nama-nama ilahi. Karena itu ia mencakupi ma'rifat hakikat segala sesuatu. Dengan itu para malaikat alaihissalam pantas sujud kepadanya. Yakni apa yang dibawa maduna, sujud kepada apa yang di atas, mafauk. Olehnya Tuhan perintahkan hal ini kepada para malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud. Sebagai catatan, perlu kita ketahui bahwa malaikat yang sujud kepada Hazrat Adam adalah tidak seluruhnya malaikat. Tidak seluruhnya malaikat metafisis. Yakni terdapat malaikat alin yang diisyaratkan Al-Quran tidaklah sujud kepada Adam. Tuhan berkata kepada iblis, apakah kamu takabur sehingga kamu tidak sujud? Ataukah kamu termasuk golongan malaikat alin? Allamah Faid Kashani dalam tafsir Safi menukil dari Ayyasi dari Hazrat Imam Ja'far Shadiq alaihissalam bahwa beliau berkata, sesungguhnya mereka adalah sebagian dari malaikat. yakni malaikat alin ini adalah sebagian dari malaikat, atau yang malaikat sujud itu adalah sebagian dari malaikat, bukan keseluruhan dari malaikat. Jadi alam adalah syahadah, yaitu alam adalah zahir, yakni alam eksternal, sedangkan khalifah insan kamil adalah gaib dalam hal ini, yakni khalifah adalah batin dan rahasia. Dan karena itulah ia terhijab dan tersembunyi. Yang dimaksud alam adalah alam kabir, makrokosmos, yang merupakan keseluruhan non-materi dan materi. Sebab alam kabir atau makrokosmos adalah bentuk hakikat insania, maka ia zahir. Dan hakikat insania, mikrokosmos, atau insan kamil sebagai khalifah adalah gaib. Yakni karena insan kamil merupakan mazhar kesempurnaan seluruh alam kabir dan pengatur alam, serta hakikatnya senantiasa dalam gaib dan tersifati dengan sifat-sifat ilahiyah, maka identitas hak subhanahu wa ta'ala ini selamanya dalam kedudukan gaib. Meskipun tentunya badan unsurnya zahir. Yang gaib itu adalah identitas atau hakikatnya. Demikian pula ia adalah perantara emanasi hak kepada alam, baik kepada ruh-ruh, yaitu alam non-materi seperti kepada para malaikat, maupun kepada jisim-jisim atau alam materi. Sebab perantara dalam faid atau emanasi adalah akal pertama. Sementara akal pertama itu merupakan paling awalnya mazhar hakikat insania. Jadi akal pertama itu tiada lain merupakan paling awalnya mazhar hakikat insania. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma khalaqallah nuri." Ya, maujud pertama yang Tuhan ciptakan adalah cahayaku.
Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam ingin mengisyaratkan bahwa paling awalnya sesuatu yang Tuhan ciptakan adalah cahayaku pada tingkatan akal. Yang mana akal pertama merupakan paling awalnya maujud yang zahir, yang merupakan mazhar khalifah Allah di alam ruhani. Dengan demikian, akal pertama sebagai tajalli khalifah Allah, dan khalifah Allah adalah Rabb-nya. Berasaskan ini, maka akal pertama dan apa saja yang berada di bawahnya semuanya berbayat kepada kutub ini, yaitu khalifah Allah. Ibnu Arabi terkait hal ini menjelaskan dalam bab 336 kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah dan dalam kitab Mubayatul Kutub, di mana dia berkata kaifiyah bayat ini ia saksikan. Yani kebagaimanaan bayat maujud kepada khalifah itu ia saksikan. Berasaskan ini, khalifah adalah gaib dan alam adalah zahir. Khalifah berkedudukan sebagai ruh alam, yang mana ia adalah gaib, sebagaimana ruh bagi badan manusia, yakni ruh manusia itu adalah gaib. Nah, sekianlah kita punya pembahasan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.